Yang ini aku saksikan bahkan 10 tahun yang lalu ya, ketika pantai di Gunung Kidul itu sudah mulai menurutku berubah tuh. Tadi dalam tanda kutip ke Bali-Balian. Kalau yang sekarang lagi rame pembangunannya Om Raffi itu, Iya. itu juga mereka malah khawatir, was-was gitu kalau adanya pembangunan si resort-resort itu, karena ya mereka kan dari dulu sebenarnya di situ ya Mas. Iya. Yang mungkin kalau sekarang dilihatnya secara bangunan mungkin kok nggak oke gitu. Cuman kan dari dulu mereka malah orang situ, dan dari dulu tuh kerjanya juga di situ gitu. Tapi adanya si resort-resort ini malah bikin mereka khawatir kalau mereka nanti hilang gitu, kalau mereka nanti digusur. Jangan kan di sana tempatku aja udah dibeli orang luar. Tempatku loh, yang Desa Kluthuk loh Mas, yang maksudnya nggak terlalu deket sama pantai itu udah kebeli luar. Sudah kebeli luar. Udah kebeli luar. Itu berapa gunung gitu. Atas nama orang lokal, tapi itu kabarnya punyanya Singapura, orang Singapura. Halo teman-teman, kembali lagi di Langkah Kuda Ngobrol-Ngobrol. Kali ini di sore yang hujan-hujan ini, mendung, saya akan ngobrol-ngobrol, nggak sendirian, ada tim Rednya Mojok, Mas Agung Purwandono, sama salah satu teman kita. Siapa nih Mas? Ya, teman-teman di sini. Ini teman kita namanya Ida, saya sudah cukup lama nggak bertemu langsung ya. Iya. Terakhir ketemu pas di Minggir ya. Kayaknya iya. Iya, jadi Ida ini adalah aktivis, ketok ngeri banget ya. Aktivis sedusun ya. Pegiat Pegiat sedusun. Saya juga belum tahu nih sedusun itu apa, karena terakhir saya ketemu kelihatannya belum ada sedusun ini ya. Nah, mungkin perkenalkan dulu deh, sedusun itu apa dan kamu itu siapa? Oke, terima kasih Mas Agung, Mas Ipang. Jadi teman-teman kenalin, saya Ida. Saya dari Gunung Kidul. Kebetulan berkegiatan di namanya Sedusun. Sedusun itu sebetulnya nama platform dusun saya. Gitu. Jadi namanya Sedusun gitu. Jadi kegiatannya itu selain ngedokumentasiin dusun, juga kegiatan buat konservasi juga. Ini Mas, karena di tempat itu banyak monyet ekor panjang, nah itu biasanya kegiatannya melingkupi itu. Jadi apapun yang ada di dusunku sih gitu. Dusun mana nih? Dusunnya apa namanya? Dusunnya namanya Sionobe Petir Rongkop Gunung Kidul. Sebentar, ini jangan-jangan dalam rangka persiapan Gunung Kidul yang katanya akan jadi Bali kedua. Nah, ada investor yang mau bangun resort, kan hampir mirip dengan Bali dah, kan? Gunung Kidul kan pantai putih, pasir putih gitu kan. Jangan-jangan itu ya? Udah ada JCLS gitu kan. Iya kali ya. Iya kali ya lagi. Iya kan? Aduh. Ya gitulah Mas, Gunung Kidul. Lagi rame banget gitu sekarang, lagi banyak kesorot sana sini gitu. Padahal dulu kayaknya dianaktirikan ya, termarginalkan gitu. Termarginalkan jangan-jangan oleh orang Gunung Kidul sendiri. Saya dulu ingat soalnya sih, kalau ditanya kamu orang mana gitu kan, orang Jogja, Jogjanya mana gitu kan, nggak langsung menjawab gitu kan. Gunung Kidul gitu kan. Jadi ada rasa rasa malu untuk menyebut Gunung Kidul, tapi sekarang berbeda. Ya, yang saya ketemu dengan teman-teman atau di media sosial itu dengan bangga mereka menyebut Gunung Kidul. Aku Wonosari. Bener nggak ada itu, Kak? Benar. Bener ya? Benar, karena aku sendiri tuh dulu kan aku emang dari lahir terus SD itu kan di Gunung Kidul. Terus habis itu pindah ke Jogja. Nah, pindah ke Jogja, sekolah di Jogja, itu aku sempet jadi bahan bulian karena aku orang Gunung Kidul. Ora tahu adus, panganane gaplek. Bahkan parapanku di sekolah tuh gaplek. Gaplek? Iya, karena memang orang parapan ya, panggilan. Parapan itu panggilan kawan-kawan kalau ada yang belum tahu. Nah, tadi nggak mandi karena identik Gunung Kidul itu sulit air, ya kan? Tapi orang-orang mungkin tidak banyak yang tahu juga bahwa Gunung Kidul itu jadi lumbung pangannya DIY. Nah, betul. Ya, jadi ada daerah-daerah Gunung Kidul itu yang memang dia subur banget ya. Dan sebenarnya Gunung Kidul itu
kaya sumber air ya. Tapi ini mungkin nanti Ida juga benar atau enggak ya. Jadi dulu itu Gunung Kidul itu mata airnya banyak, ya. Tapi kemudian banyak yang mati gitu kan. Sehingga orang lebih lebih merasa ya udahlah mengandalkan air dari PDAM aja lah daripada mata airnya gitu kan. Itu bener nggak sih? Jadi kalau di Gunung Kidul sendiri sebenarnya kalau secara geografis ya Mas, itu kan memang dibagi jadi 3 zona gitu. Yang pertama itu ada zona Agung, itu yang kawasan Gunung Kidul sebelah utara tuh yang tinggi-tinggi kayak Ngelanggeran, terus Ngelipar, Ngawen, Ponjong yang bagian atas itu namanya Batur Agung. Terus ada namanya Ledok Sari. Ledok Sari itu yang lebih rendah. Ya, rendah itu kayak Wonosari, Playan. Itu yang kawasan-kawasan melimpah air. Subur itu melimpah air, terus yang banyak mata air muncul itu ada di kawasan Ledok Sari mayoritas. Gitu. Terus ada yang zona selatan itu atau zona Gunung Sewu, itu yang kawasan Kars yang benar-benar kering banget dan di sana mengandalkan air hujan dan telaga aja kalau untuk penguripan ya Mas. Dan di pegunungan yang bagian sisi selatan itu yang paling banyak sungai bawah tanah. Sungai bawah tanah. Dan di sana nggak ada sungai yang di atas permukaan tanah, itu nggak ada. Adanya sungai bawah tanah. Itu yang ya katanya harta karun ya sebenarnya. Karena masih ini Pak, ada apa? Masih bingung untuk bagaimana menaikkan air itu ke atas kan. Jadi dulu ada yang menggunakan teknologi Jerman lah, dan sebagainya. Tapi sampai sekarang itu belum kan? Belum, atau sebagian sudah? Sudah, jadi kalau di Gunung Kidul itu kan memang sumber mata airnya per zona itu tadi itu kan beda-beda. Kalau yang di zona utara itu kan relatif lebih mudah airnya. Itu di sana juga sebenarnya juga ada beberapa mata air, ada air hujan juga. Kalau yang di tengah itu kan tadi ada air hujan, ada Mriben. Mriben itu yang tadi yang disebutkan ada yang teknologi Jerman yang katanya membangun bendungan di bawah tanah. Nah, itu ada di Mriben itu yang sekarang jadi PDAM gitu. Sebagian di Gunung Kidul itu pakai si Mriben itu tadi. Gitu. Dan itu juga nggak tahu ya bentuknya kayak gimana. Cuman kalau ngelihat dari dokumenter teman-teman yang pernah masuk emang sederes itu sih airnya. Airnya banyak melimpah ruah. Cuman memang kedalamannya tuh ratusan kilometer sih Mas. Dan ngangkatnya itu nggak ngerti sih, emang teknologi sih itu. Nah itu Mas, aku mau nanya nih Mas. Tadi kan Ida ngomong soal monyet ekor panjang ya. Itu kenapa tuh, Dak? Soal monyet ekor panjangnya itu kenapa dan gimana sih gitu persoalan ini tuh? Jadi sebetulnya kalau di Gunung Kidul itu karena lagi rame pembangunan ya Mas. Jadi di kawasan sekarang itu kan pusat pembangunan di Gunung Kidul kan di sisi selatan. Semuanya, hampir semuanya di sisi selatan itu ada JLS, ada di pinggiran pantai itu. Termasuk tempatmu? Termasuk tempatku. Jadi di tempatku itu ada sebagian kawasan yang kena kena itu pembangunan JLS itu. Dan dulu si tempat kawasan yang buat JLS itu dulunya memang tempat habitatnya si monyet ekor panjang. Jadi di tempatku tuh dari dulu nggak ada monyet ekor panjang. Adapun paling meng 1-2 lewat doang gitu, tidak masif seperti sekarang gitu. Dan karena di sana udah habis kan, banyak yang habis gunung-gunung itu kan habis, dan makanannya pun juga demikian ya, ikut hilang. Akhirnya si monyet-monyet ini tuh hijrah gitu ke pemukiman dan pertanian ya. Lahan pertanian sih, ke lahan pertanian di tempatku. Dan itu ngeri sih Mas, efeknya ngeri banget karena tempatku itu baru kemarin itu kita dikabari sama warga semuanya habis, kacang, jagung itu habis semuanya, nggak ada yang upaya yang dilakukan apa untuk mengusir ekor panjang itu kalau dari sedusun itu? Sebenarnya kalau sekarang ya itu kan karena belum lama, jadi warga tuh masih memaklumi gitulah. Gitu. Tapi sekarang makin lama juga makin akhirnya muncul kebingungan juga dari warga, kok entek terus kayak dewe dibagi opo gitu, kita dibagiin apa gitu. Nah kalau dari teman-teman sendiri yang akhirnya kolaborasi sama teman-teman nandur banyu, itu kita pelintengan itu, jadi kita awalnya tuh kita nanam Mas, jadi nanam pohon-pohon buah gitu di bukit-bukit yang banyak monyet ekor panjangnya, tapi ternyata kan kita nanamnya rame-rame gerudukan gitu kan, dan ternyata justru itu malah mengganggu si monyet ekor panjang. Mereka malah kayak ngamuk gitu loh. Habis kita nanam, mereka balik lagi dan ngacak-acak semuanya.
Jadi mereka nggak tahu ya, mungkin mereka marah apa gimana karena kita sangat rame pada waktu itu rame banget. Gitu terus akhirnya kita evaluasi. Sekarang kita nandurnya itu lebih ke slow gitu, jadi diem terus lebih apa ya, lebih nggak banyak rame-rame gitu dan dalam durasi yang lebih cepat gitu. Jadi kalau biasanya itu kita nandurnya bisa 5 jam 6 jam, itu kita cepat cuma 2 jam 3 jam udah selesai gitu. Sama ini kita pakai metode pelintengan. Pelintengan itu jadi pakai benih-benih buah-buahan itu, nah itu kita pelintengin ke papel gitu ya. Itu ke ya gunung-gunung itulah yang gundul-gundul itu. Gitu. Oke. Ini, aku ingin tanya. Jadi tadi kan disebutkan serangan monyet ekor panjang itu baru-baru ini ya, setelah ramainya pembangunan. Nah, sebelum pembangunan itu dari soal pangan sendiri nih untuk masyarakat ya, itu sebenarnya mencukupi nggak sih di tempatmu ya, sampai kemudian ketika ada monyet ekor panjang itu mengganggu masyarakat dari sisi pangan ya, kebutuhan pangan sampai kemudian buat aksi seperti itu. Nah, sebelum ada pembangunan itu sebenarnya kecukupan pangan untuk warga di sana gimana? Cukup banget Mas, malah surplus. Malah surplus. Surplus. Walaupun tadi tempatmu termasuk sulit air kan ya? Tapi itu surplus saat surplus. Oke. Tetap surplus. Karena memang kalau di tempatku kan memang punya sistem pangan sendiri ya Mas. Jadi memang apa ya, dari apa ya, itu warisan sebenarnya, warisan dari mbah-mbah dulu gitu. Caranya nge-manage hasil panen, terus cara pengawetannya seperti apa, itu warisan dari mbah-mbah. Pakai gitu. kondong dan sebagainya itu ya. Kalau kondong itu kayak apa namanya? Kalau tempatku ya, kayak gudang gitu ya. Pas masuk musim panen itu disimpan, nanti ketika paceklik baru itu digunakan gitu ya. Kalau tempatku sistemnya gini, jadi misal hari ini panen nih, gitu. Tapi kan kita nggak pernah ngabisin stok beras yang tahun lalu, gitu. Jadi masih disisain gitu. Nah kalau misal hari ini kita panen, yang dulu itu kita bisa boleh jual, atau kalau nggak jual ya diapain lah, dimasak dulu. Nah nanti yang ini masuk gitu. Jadi kayak neneng gon apa itu namanya? Nenggon restoran Vivo kali ya, first in first out gitu. Gitu. Jadi udah ada kayak gitu. Iya, ada stok-stok kayak gitu. Oke, nah itu terus dengan ini berarti baru satu musim serangan monyet ini atau berapa tahun nih kalau perhitunganmu? Kalau sebenarnya kalau dari warga itu merasa terganggu itu sebenarnya mulai dari 2-3 tahunan ini. 2 tahun 3 tahun. Pokoknya semenjak pembangunan yang di kawasan Rongkop itu dimulai, nah itu pada mulai masuk sih monyet ekor panjang dan mulai banyak. Bahkan warga itu banyak yang ngitung juga Mas. Ya mulai dihitung gitu loh. Ini sebenarnya tuh apakah mereka itu berkembang biak dengan cepat atau sebenarnya mereka tuh hanya berpindah tempat gitu. Tapi ternyata kalau kata warga itu memang dia hanya berpindah tempat. Misal nih dusunku, dusun tetangga gitu loh. Apakah itu monyet yang berbeda gitu. Nah ternyata tuh enggak. Ini monyet yang hanya berpindah-pindah nyari makanan. Oke. Aku nggak tahu ya soal studi monyet ekor panjang ini. Kalau di kayak Sumatera itu kan ada jalan hewan ya, karena dia berpindah gitu kan. Karena ini misalnya atau tikus nih, saya tahu dari Pak Lim gitu ya. Ternyata itu dia itu Bang, kalau tikus ya, harusnya ada jalan yang khusus untuk si lewat tikus ini gitu kan. Jadi dia misalnya nih di sana panen gitu kan, ya dia akan menyerang yang di sana gitu kan, akan berpindah. Nah itu kenapa yang kejadian itu ya dari Pak Lim yang di Sragen itu banyak orang kena setrum listrik karena untuk membunuh tikus itu menggunakan setrum. Karena ketika dilewati jalan tol itu nggak ada jalur untuk kemudian si tikus ini lewat. Jadi yang diserang itu benar hanya satu gitu kan, langsung habis gitu kan. Nah saya nggak tahu apakah di monyet itu punya jalur khusus ya. Nah, tapi satu hal yang kita kan pernah buat liputan soal monyet ya. Monyet ekor panjang. Ekor panjang itu ya, serangannya itu kan ada dari kontributor kita kemarin. Si teman kita ya, si Jeffy itu. Nah, itu kan salah satu solusinya adalah dengan mengekspor si monyet ini gitu kan. Dipindahkan ke daerah lain dan itu ada kuotanya sekian. Tapi itu kemudian menjadi rame karena ternyata tidak sesuai dengan ininya lah gitu kan, karena kemudian diperjualbelikan ya. Nah itu mereka sampai mengundang tokoh Baduy ke sana sebagai ini gitu kan. Buat nangkap gitu ya? Iya. Berarti sebetulnya kalau Ida sendiri ngelihat
perkembangan Gunung Kidul yang masif sekarang ini gimana deh? Apa pasti di situ ada pro dan kontra kan? Ada yang merasa wah ini pembangunannya bagus untuk kesejahteraan misalkan. Ada yang menganggap bahwa ini bakal mengganggu pertanian atau ekosistem yang lain. Kalau Ida sendiri seperti apa, Dak? Sebenarnya kalau aku sendiri tuh bukan yang anti-anti banget sama pembangunan, sama pariwisata tuh nggak anti-anti banget gitu. Cuman sebenarnya yang jadi notice itu kan di tempatku itu kan memang apa ya? Aku nyebutnya sih memang kawasan khusus ya. Apalagi kalau yang sekarang ini dijadiin difokusin sama pembangunan ini loh. Ini kan memang kawasan kars, memang habitat-habitat tertentu gitu. Jadi kalau itu nggak ngawur gitulah, nggak dipikir, ya mungkin dipikirin kali ya. Tapi entah kenapa kok malah jadinya tuh Mas kan kalau narasinya kan mensejahterakan, terus meningkat, gitu kan? Meningkatkan ekonomi gitu-gitu kan. Cuman kalau selama ini kurasakan itu tuh enggak juga sih gitu. Karena aku punya banyak saudara di pesisir dan mereka dilalah kok deket sama JLS tapi bukan yang kena gusur. Jadi gur kena bleduke tok, Mas. Nah itu ya udah gitu. Ya udah mereka yang nggak dapat apa-apa gitu. Mereka nggak dapat kebermanfaatan ekonomi tadi yang disebutkan enggak, terus kesejahteraan yang dimaksud juga kayaknya belum gitu. Terus kalau temanku di Loya juga ada yang berjualan di area pantai itu, kalau yang sekarang lagi rame pembangunannya Om Raffi itu, itu juga mereka malah khawatir, was-was gitu kalau adanya pembangunan si resort itu, karena ya mereka kan dari dulu sebenarnya di situ ya Mas. Yang mungkin kalau sekarang dilihatnya secara bangunan mungkin kok nggak oke gitu. Cuman kan dari dulu mereka malah orang situ dan dari dulu tuh kerjanya juga di situ gitu. Tapi adanya si resort ini malah bikin mereka khawatir kalau mereka nanti hilang gitu, kalau mereka nanti digusur gitu. Jadi malah nggak tahu sih, kok malah agak berbalik dengan narasi yang ada sekarang gitu. Gitu. Terus ya selain itu ya monyet ekor panjang itu tadi yang paling terasa dampaknya ya secara kasat mata gitu ya. Secara kasat mata itu yang aku rasakan. Kaitannya tadi dengan pangan ya. Kalau ini terjadi serangan terus-menerus, artinya ketahanan pangan di sana itu bisa jadi masalah ya. Di tempatmu terutama ya. Ketika tadi semua ya mulai dari jagung dan sebagainya itu kan sebenarnya makanan pokok yang jadi jadi andalan warga Gunung Kidul kan. Nah tapi itu juga bukan berarti kemudian kita berpikir bahwa ini berarti monyet ekor panjang harus dimusnahkan gitu. Betul. Kalau kita berpikirnya seperti itu kan ya tadi itu kan udah tinggal dihilangkan aja gitu kan. Jadi apa sebenarnya gambaranmu agar keseimbangan ekosistem itu terjadi gitu kan. Pembangunan itu tidak bisa kita halangi kan. Tadi kamu juga ya, aku nggak menolak pariwisata gitu kan. Tapi di sisi lain selain manusianya gitu kan, ada ekosistem yang harus dijaga gitu kan. Karena katanya di Kars itu juga jadi habitatnya, katanya masih ada macam tutul ya, tapi saya nggak tahu ya. Tapi kan artinya banyak ekosistemnya itu banyak di situ, bukan hanya manusianya, bukan hanya monyet dan sebagainya. Gimana ya biar seimbang gitu ya. Ya emang agak susah sih ya. Apa kamu harus jadi bupati Gunung Kidul? Enggak sih. Kalau dari dulu tuh sebenarnya yang tak lihat tuh ininya sih Mas, bentuk. Jadi kan kalau kemarin aku lihat ininya ya Mas, lihat dari misinya si Kementerian Pariwisata waktu itu ya. Itu kan katanya memang mau berubah dari mass tourism ke yang individual itulah, keluarga family. Sedikit gitu, yang berkualitas gitu. Jadi quality itulah yang lebih nggak masif gitu. Tapi misinya itu, tapi kok yang terlaksana tuh malah bukan itu gitu. Malah rasanya semua pariwisata yang dibangun di Gunung Kidul itu malah justru yang masif semua gitu pembangunannya. Jadi yang jalannya digede biar berarti kan kalau jalannya dibesarin otomatis orangnya bisa masuk lebih banyak gitu. Jadi bukan kualitinya kan. Betul. Bukan kualitinya tapi malah ininya kuantitinya gitu. Nah, kalau dari aku sendiri sebenarnya kalau pariwisata tuh aku suka-suka aja ya Mas. Cuman mungkin kalau dari aku sendiri modelnya sih Mas.
Jadi modelnya tuh kenapa pariwisata itu selalu identik dengan perubahan bentuk. Perubahan bentuk lokasi lah, entah lokasi, entah nanti manusianya dibentuk jadi sedemikian rupa yang tidak sebenar-benarnya mereka gitu. Jadi malah diada-adakan gitu, bukan yang ada di situ gitu. Dan dari kalau tak lihat sendiri memang dari apa ya, dari yang ada sekarang itu malah justru hal-hal yang kayak budaya, tradisi yang ada di Gunung Kidul yang benar-benar apa yang benar-benar kesehariannya mereka tuh malah ya terkikis, malah hilang gitu. Nah, ini poin tadi yang menarik yang ini aku saksikan bahkan 10 tahun yang lalu ya. Ketika pantai di Gunung Kidul itu sudah mulai menurutku berubah tuh. Tadi dalam tanda kutip ke Bali-Balian. Jadi misalnya nih, aku sudah lama nggak ke pantai Gunung Kidul lagi ya, tetapi 10 tahun yang lalu itu aku sudah mulai melihat bahkan penjual di pantai itu semua menggunakan payung warna-warni. Berikutnya adalah gazebo model Bali, ya. Tapi yang dijual mie instan. Jadi aku nggak tahu itu masih nggak ada. Iya. Jadi itu seperti dipaksakan dan itu ya yang membangun gazebo terus kemudian payung-payung itu adalah CSR dari BUMN. Ya tak jujur aja ya, aku lihat adalah itu kan. Jadi tadi yang disampaikan oleh Ida itu lokalitasnya menjadi hilang. Hilang ya. Iya. Jadi ya sudah kayak dan satu hal lagi fakta yang dulu itu dulu ada namanya Ocean of Life apa yang oli itu loh yang di sekarang sudah nggak ada. Itu kami dibawa dari satu pantai ke pantai yang lain, terus ke tempat wisata, terus ditanya, Mas Agung, ini tempat apa pantai yang jadi objek wisata itu bersih nggak ada sampahnya? Kira-kira sampahnya di mana, Mas? Kita jalan lagi tuh ke bukit, ke balik bukit, dan disitulah sampah-sampah tersedia. Aku nggak tahu itu ya masih atau enggak, tapi kalau itu masih terjadi seperti sekarang, ya pariwisata aku pikir malah bisa jadi bumerang bagi warga Gunung Kidul. Ya. Apalagi sekarang kalau musim-musim libur kayaknya udah mulai macet dah ya menuju ke arah sana. Banget. Iya nggak sih? Pasti itu. Banget. Macet banget di sana. Udah, pokoknya di kawasan pantai itu udah sesak Mas kalau pas musim. Apalagi nih mau weekend, mau libur panjang ya. Itu udah orang-orang Gunung Kidul aja malah males gitu ke pantai ngapain gitu. Iya. Karena saking itunya padatnya. Padat banget. Dan itu yang aku pikir sebenarnya tadi ya dari ketahanan pangan, ketahanan budaya dan sebagainya, Pang. Ini bukan kemudian hak asasi ya. Kalau aku lihat juga gitu kan, misalnya ke Sadeng kemarin ya, itu ada sebagian atau bukan sebagian ya, ada penjual atau orang-orang yang mencari nafkah itu bukan warga Gunung Kidul. Saya jadi berpikiran jangan-jangan karena Gunung Kidul iya itu kan bukan maritim sebenarnya dulu ya, makanya sekarang Sultan itu kan buat yang bawa ekonomi dagang layar kan, yang dia ke maritim. Tapi salah satunya itu ya karena tadi itu warga Gunung Kidul sendiri asing dengan potensi yang mereka miliki sehingga kemudian ada orang-orang yang masuk gitu kan. Aku nggak tahu itu ini masih bukan berdasarkan riset ya. Itu yang aku lihat. Iya. Masih asumsi gitu. Nggak tahu mungkin kalau nanti Ida yang jualan di pantai Sadeng. Karena ini menarik nih Mas. Karena sekarang ini kan lagi pada teriak soal harga beras nih, soal pangan. Kebetulan kan kita lihat di Gunung Kidul itu kan sebetulnya potensi pangan itu luar biasa ya, Daya. Karena kemarin aku pas podcast juga ke ke Gunung Kidul gitu kan soal pertanian, bahwa ada data tuh 17% pangan di daerah istimewa Yogyakarta itu berasal dari Gunung Kidul. Berarti kan sebetulnya istimewa kan kalau misalkan, nah jangan sampai ini kan potensi soal pangan ini kemudian tergerus dengan adanya isu-isu yang sebetulnya nggak produktif gitu loh, misalkan kayak pariwisata yang tidak terkendali dan lain-lain gitu ya, Daya. Nah, aku penasaran nih Mas soal ini karena kaitannya dengan kita lagi krisis beras. Nah, bahasanya ini ya. Kalau sebenarnya kamu kan udah sering juga nih ngelihat soal ketahanan pangan di
warga Gunung Kidul. Itu gimana dak melihat ini? Karena kan ironis juga ya kalau aku ngelihat atau baca di media itu kan, wah petani tapi kok nggak dapat beras gitu kan? Itu seperti apa kalau di Gunung Kidul? Ini kalau yang ada di tempatku ya, Mas. Jadi kalau di tempatku itu sebetulnya sekarang dengan isu beras itu ya memang tahu isunya, cuman tidak begitu berefek. Berefeknya maksudnya berefek yuk kita juga kesulitan untuk mencari beras gitu tuh enggak gitu. Enggak di situ. Cuman efek positifnya itu sebetulnya ya kemarin aku nanya di bapakku juga, di tetanggaku juga, memang harga pembelian gabahnya itu naik di hari-hari ini ya gitu. Cuman mereka ya tidak, maksudnya tidak seheboh itu juga, tidak yang seneng-seneng banget juga gitu ya, biasa aja gitu, karena mereka juga ngerasa iki engko nek munggah kalau naiknya ketinggian nanti turunnya kepiye iki kayak gitu apa. Pokoknya mereka juga khawatir gitu, apakah ini nanti akan harganya stabil, kita kesenangan dengan harga yang segini terus semuanya didol, atau sebenarnya ini tuh hanya sementara aja kayak penjualan yang lain kayak jagung yang kadang naik turun gitu. Jadi mereka ya udah biasa aja gitu. Cuman kalau dari keamanan keluarga sendiri, pangan keluarga itu sebenarnya kalau dari tempatku itu tidak terpengaruh dengan itu karena adanya sistem penyimpanan pangan tadi itu. Jadi ada apa namanya sorry apa? Konsep penyimpanan pangan ada nggak? Kayak lumbung gitu. Ya. Ada istilahnya? Kalau di tempatku tuh ada namanya pesucen gitu. Pesucen ya. Ya, pesucen itu jadi ada satu ruangan yang dijadikan sebuah lumbung gitu, lumbung pangan. Jadi kayak ruang yang khusus untuk pangan. Itu biasanya isinya ya ada beras, ada jagung kering, ada kacang hijau. Pokoknya semua kacang-kacangan yang kita tanam itu kan nggak semuanya dijual kan Mas. Jadi ada yang disimpan, ada yang dimasak gitu. Nah, itu semuanya disimpan di pesucen itu tadi. Gaplek juga termasuk. Gaplek juga. Kalau gaplek sekarang ya ada yang udah digiling, ada yang belum gitu. Si gaplek itu tadi. Iya. Di tempatmu untuk makanan pokok ya masyarakat sehari-hari, apakah hanya mengandalkan beras atau juga tiwul ya? Karena kan sebenarnya itu secara kecukupan gizi kan cukup ya, tinggal kalau menurutku gitu kan. Aku yang paling suka itu kan kalau aku pernah live in tuh di tempat di Panggang, di tempat ini Sekolah Pagesangan. Sekolah Pagesangan itu. Sama bahkan temanku yang Jakarta itu pertama kali dia makan tiwul itu yaitu tiwul dan ikan laut goreng. Itu dia itu kan harusnya dicatat ya, tiwulnya tuh nggak setiap hari, dia minta kalau bisa menunya tiwul gitu kan. Nah, aku nggak tahu nih apakah masyarakat di tempat itu juga masih menjadikan tiwul sebagai salah satu dari bagian makanan pokok ya. Karena kalau itu kan artinya ketika ada beras sedang mahal, naik, dia bisa harganya pakai gitu kan. tiwul gitu kan. Tidak terpengaruh gitu Mas ya. Kayak gimana tidak? Kalau di tempatku itu sebetulnya kalau tiwul sebagai makanan pokok udah tidak lagi. Cuman setiap rumah biasanya punya tiwul. Jadi digunain buat kelangenan sih Mas sebenarnya. Karena kan mereka kalau di tempatku mayoritas udah sepuh-sepuh ya. Jadi mereka kan udah dari dulu memang hidupnya sama tiwul gitu. Jadi kayak buat kelangenan gitu. Kadang kangen banget tiwul kayak gitu. Nah, jadi buat selang-seling. Jangan-jangan harga tiwulnya sekarang lebih mahal dari beras. Iya kan? Iya. Sama itu kan. Karena tempatku di Cilacap tuh namanya oyek Bang gitu kan. Oh iya. Nah, itu harganya dulu ya pas aku pulang itu beli itu ternyata lebih mahal dari beras gitu kan. Iya. Ya, dari ketela kan. Dari ketela ditepungin. Iya. Gitu. Jadi seperti itu jadi salah satu produk nanti kalau memang jadi tempat wisata yang ini juga. Iya, tapi di pinggiran pantai jarang kita bisa nemuin tiwul. Iya. Ya itu tadi karena dia dadain itu tadi kan. Itu saya itu. Potensi lokal yang sebenarnya masyarakat kita kalau diperkenalkan dia sejak awal lokalitas itu ya aku pikir bukan menjadi kelangenan lagi gitu kan. Memang bisa jadi kebiasaan, jadi bukan gengsi lagi gitu kan. Makannya tiwul gitu kan. Padahal sebenarnya ya selain enak dia juga ada kelebihan juga kan dibanding nasi soal tempatku tuh banyak Mas kalau ini ya alternatif pangan ya. Apa aja tuh di sana tuh? Kalau di tempatku tuh selain beras itu ada tiwul, terus ada sego jagung, terus ada apa itu namanya? Kalau dulu tuh ada umbi-umbian, terus ada apa?
jali-jalian itu. Oh ya, ini Apa itu namanya? Sorghum. Ada nek tempatku nyebutnya kan cantel ya. Cantel, jagung cantel. Gitu. Ya, Jadi banyak sebenarnya. Gitu. Kacang-kacangannya juga banyak. Wah, banyak banget kalau kacang-kacangnya masih ditanam tuh tempatku kacang hijau, tolo, terus gude, terus kacang tanah itu banyak, gele itu masih banyak. Jadi sebenarnya ya enggak apa ya, cukup-cukup aja sebenarnya kalau di tempatku ya. Gitu, dengan adanya semua yang ada itu. Nah itu sedusun mau dibawa kemana tuh? Itu kan salah satu ininya ya mau dibawa kemana? Kenapa kamu yang dari sudah tinggal di kota Jogja gitu kan, terus kembali ke dusun gitu, yang terpencil ya. Sebetulnya kalau dari kita sendiri, karena sebenarnya sedusun kan ada beberapa teman-teman ya, itu ya memang pengen, kalau kita memang pengen nguri-uri apa yang ada gitu. Jadi kita mau mengidentifikasi diri kita siapa, kita berasal dari mana, terus ya itu sebenarnya kelebihan kita gitu, dan itu yang bisa kita tawarkan juga keluar gitu. Daripada kita harus mengada-adakan membangun sesuatu yang dusun, yang kadang kan sering Mas di tempatku tuh kayak ada dari mana gitu, mau proyek pembangunan apa, PUPR bangun apa gitu, yang sebenarnya itu nggak kontekstual dengan tempatku gitu. Nah si dusun ini pengen itu kita pengen mengidentifikasi sebenarnya kita tuh siapa, terus kita kebutuhannya apa, biar kalau ada orang yang datang itu tuh nggak semena-mena mau bangun ini, bangun itu, mau kasih bantuan ini, bantuan itu gitu loh. Sebenarnya lebih ke kayak gitu. Terus juga lebih memperkenalkan dusun kita juga, bahwa dusun kita tuh punya beberapa tradisi, masih lestari tradisi-tradisi seperti ya tadi sistem pangannya masih seperti itu, terus ada gumrekan juga. Itu relasi antar hewan, petani dan hewan kayak gitu, masih ada wiwitan, masih banyak tempatku kalau untuk bab-bab tradisi-tradisi seperti itu. Kalau aku menangkap nih Pak ya, apa yang dilakukan Ida dengan teman-teman sedusunnya itu sebenarnya selain tadi bahwa punya potensi perkenalkan budaya dan sebagainya, itu menjadikan warga itu percaya diri dengan apa yang mereka punya ya. Gitu kan? Artinya ketika mereka ditanya dari mana kamu gitu kan, Gunung Kidul gitu kan, ya artinya percaya diri dengan apa yang mereka punya gitu kan. Karena ya salah satu yang mungkin ini ya keprihatinan ya, kadang kalau kita datang ke sebuah daerah itu disuguhnya itu bukan pangan lokal, gitu. Iya kan? Indomie atau roti atau apa, padahal kita yang dari luar pengen kesana itu kan pengen mencicipi sesuatu yang lokal, sesuatu yang beda. Tapi gitu masyarakat nggak percaya diri bahwa itu kekayaan yang mereka miliki gitu. Ini cerita menariknya tuh, kemarin kan sempat ngundang beberapa teman-teman buat datang gitu ya Mas, dan suguhannya itu memang bukan suguhan yang biasa, bukan roti gitu kan, ya telo campur, Mas Iqbal itu yang izin kemarin telo, suruh bakar telo sama lalapnya kacang mentah gitu, ternyata enak banget gitu kan teman-teman yang lain gitu. Dan dari tetanggaku tuh kok mesake banget di paciti kayak gini gitu kan, kasihan gitu, merasa kasihan kalau dikasih kudapan yang asli gitu malah gitu. Padahal ya malah justru kita mau mengenalkan ini ke teman-teman yang lebih banyak. Ya itu yang kita nanti kapan-kapan main ke sana deh. Nah, kalau pandangan Ida sendiri ya, anak-anak muda Gunung Kidul itu udah mulai melihat fenomena ini nggak sih? Maksudnya udah mulai tergerak nggak dengan isu-isu mengenai pariwisata, terus tradisi, lokalitas dan lain-lain itu? Atau justru cuek-cuek aja, ya udahlah terserah mau ada pembangunan, mau ada apa gitu? Kalau dari dusunku itu cuek-cuek aja. Jadi mereka tetap mayoritas merantau. Kalau yang dari tempatku itu dikit banget. Sisanya si pemuda-pemuda itu yang tinggal di dusun itu tinggal ya nggak ada 10 orang, semuanya merantau gitu. Tapi kalau dari Gunung Kidul yang lebih luas yang kita temui itu sebenarnya ada beberapa teman-teman Gunung Kidul yang tergerak gitu. Mulai tergerak. Kok banyak orang yang datang dan ngerasa kok mereka tuh datang ke tempat kita tapi kita nggak kebagian apa-apa gitu lah ya. Kasarnya kan kayak gitu ya. Itu udah ada beberapa teman-teman muda-mudi yang Gunung Kidul. Dan sekarang tuh malah fenomenanya malah mulai banyak yang dari luar datang ke Gunung Kidul, tapi bukan berwisata ya Mas, tapi memang
tertarik dengan gerakannya, tertarik dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Gunung Kidul. Atau ngincer tanah. Bisa jadi sih, bisa jadi. Ya itu menurutku juga perlu diperhatikan atau ini ya buat teman-teman Gunung Kidul di luar daerah gitu kan. Coba sering-sering pulang kampung dan melihat ya, jangan-jangan anak kalian sudah menjadi milik orang dari luar Gunung Kidul gitu kan. Jadi di Bali itu kan salah satu jadi persoalan kan, ketika kemudian orang-orang Bali asli itu tanahnya kebeli investor. Nah di Gunung Kidul itu fenomena orang yang merantau kan banyak banget gitu kan. Saya kemarin ke mana Watawati dan sebagainya itu sebagian besar merantau gitu kan. Takutnya ketika dia pulang dia kaget gitu kan, loh gitu kan, dan nggak kebagian kan. Iya, kebagian apa malahan. Jangankan di sana, tempatku aja udah dibeli orang luar. Tempatku loh, yang Desa Kluthuk loh masih yang maksudnya nggak terlalu deket sama pantai itu udah kebeli luar. Sudah kebeli luar. Itu berapa gunung gitu? Atas nama orang lokal tapi itu kabarnya punyanya Singapura, orang Singapura. Mau dijadikan villa atau penginapan gitu? Kalau sekarang mau dibangun ini apa? Ditanemin kelor gitu lah, nggak tahu lah dia apa itu. Ya salah satu isu yang ya tadi pangan itu ya, pangan itu bukan menjadi isu lokal juga Pak. Jadi ini sudah beberapa tahun yang lalu, bahkan ada perusahaan dari negara luar yang dia menyewa tanah gitu kan, atau membeli tanah tadi itu ditanami pangan, ya padi atau apa, larinya keluar. Itu sejak berapa tahun yang lalu ya isu itu muncul, dan ketika kondisi sekarang misalnya beras itu langka, itu gampang sekali dimainkan gitu. Karena katanya ke depan itu negara yang menguasai pangan ya dia yang jadi penguasa. Gitu. Masalahnya tadi itu di tempat Ida aja sudah ada orang yang membeli lahan berapa gunung buat ditanami produk pangan. Kelor yang oleh orang kita itu superfood katanya. Ya di luar negeri superfood. Di sini itu hubungannya dengan mistis. Itulah itu kan. Jadi yang aku pikir tadi upaya yang dilakukan oleh Ida gitu kan untuk memperkenalkan apa sesuatu lokalitas dan percaya diri dengan apa yang dimiliki itu jadi penting. Oke, Mas Agung. Ya. Terima kasih. Ada yang mau disampaikan mungkin buat teman-teman yang lagi nonton Langkah Kuda ini? Oke. Mungkin sedikit ya, Mas. Iya, boleh. Jadi ini sedikit buat teman-teman yang ada di Gunung Kidul terutama. Itu tuh buat yang muda-muda itu jangan merasa kecil gitu, karena sebenarnya di Gunung Kidul tuh banyak temennya yang memang sama-sama pengen hidup di Gunung Kidul, pengen menjadikan Gunung Kidul itu tempat tinggal kita gitu untuk masa tua kita gitu, karena kan banyak teman-teman Gunung Kidul yang keluar kuliah di luar gitu. Jadi jangan takut buat balik ke Gunung Kidul karena banyak temennya. Nanti kalau misal bingung temennya siapa gitu, sebenarnya bisa berkabar, nanti bisa lewat kita ada Sedusun, ada teman-teman komunitas Resan, ada komunitas Nandur Banyu, dan banyak komunitas di Gunung Kidul tuh yang pengen menjadikan Gunung Kidul tuh ya tempat tinggal kita gitu, karena memang kita gitu si orang Gunung Kidul gitu, bukan investor, bukan orang luar, kita gitu pemiliknya Gunung Kidul. Gitu sih Mas. Oke, Sedusun ada medsosnya nggak? Ada. Apa tuh? Namanya boleh? @sedusun, se.sedusun. se.sedusun. Oke. Dusun gitu. Terakhir Bang, aku mau tanya. Oke, boleh Mas. Satu gunung harganya berapa? Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Sampai ketemu di Langkah Kuda ngobrol-ngobrol berikutnya. Makasih dah. Makasih dah.